Terus kita ngobrol apa nih, Jay? Belum. Kopi dulu, kopi nggak ada sponsor. Gimana? Kalau ada sponsor Nanti nggak jadi sponsor. kopi apa namanya? Sponsor? Tit gitu langsung. So kita ngumpul nih hari ini. Itu mau ngomongin apa ya? Hobi. Hobi. Ya, hobi seputaran hobi. Tapi tentunya hobinya bukan hobi yang lain ya, berhubungan dengan fotografi pastinya. Hobi foto yang akhirnya bisa jadi pekerjaan, tapi bisa jadi juga bukan pekerjaan komersial, tapi pekerjaan sampingan. Kayak Om Gun, pekerjaan sampingan. Tambahan. Kalau aku jadi pekerjaan sampingan, kayak ada sampingannya juga sih. Ada komersial, ada sampingan. Gitu. Nah, Iya sebelum jauh nih, kan ada seniorku nih kiri kanan nih udah pro semua. Aku nih masih junior. Umur lu berapa sih? Junior. Iya. Di kiri ini Mas Aji Marasi, kan panggilannya Om Aji. Om Haji. Iya, udah lama di bidang fotografi. Boleh tahu Om, dari kalian kapan mulai? Waktu masih muda dulu ya, jadi jelek lagi. Masih muda. Sekarang tahun 2025, berarti udah 25 tahun, Jay. 2020 ya. 25 tahun. Itu masih jauh. Dua tahun 2000 mulai di komersial foto. Kalau motret kan udah dari kuliah, karena kuliah kan ngambil di seni rupa desain, jadi kan dapat fotografi juga. Semester 1, semester 2. Gitu ya sebelumnya. Zaman dulu DKV memang. Namanya DKV, cuman dia dapat, maksudnya jurusan fotografi nggak ada, jurusan DKV, tapi semester 1 2 dapat teori tentang fotografi, cetak hitam putih, motret, teknik panning apa segala pakai negatif film zaman itu. Seni rupa desainnya dulu ya. Seni rupa dan desain. Seni rupa Nah, desainnya desain komunikasi visual. Aku. Basic di sana. Yoi. Terus mau mulainya memang dari belajar langsung ke ini diseriusin ke foto, apa memang hobi lagi? Enggak. Dulu tuh sempat gini, kalau misalnya awal itu ya ceritanya sebenarnya sedikit memalukan. Karena kemakan omongan sendiri. Dulu tuh bilang tuh jadi fotografer itu mahal, nggak mau jadi fotografer gitu. Apa-apa tuh mahal pokoknya. Tapi emang bener kan, apa-apa mahal. Alatnya mahal. Iya, alatnya mahal. Bener-bener. Itu alatnya mahal. Enggak, makanya nggak mau jadi fotografer, perlu ini segala macam, beli ini, kamera aja udah berapa, lensa lagi nggak cukup, cuma 1 lensa 2 lensa, terus lagi belum, wah macam tete bengeknya lah, macam lah gitu. Jadi nggak mau ke sana gitu loh. Terus fokus di desain komunikasi visual. Beberapa kerjaan dapat desain komunikasi visual. Jadi pokoknya mulai dari belajar ngedesain, buat desain kartu nama, desain brosur, desain majalah, desain iklan di majalah kayak gitu-gitu, terus sampai nyablon, proses nyablon gitu kan, gitu. Nyablon kartu nama, terima kerjaan kartu nama mana, buat 1 buah, 2 box, 3 box gitu, lumayan itu. Sampai akhirnya udah mulai ke digital printing ada gitu kan, lebih mudah yang ke sekarang ya, kayak begitu. Nah, tamat kuliah itu juga masih nerima kerjaan fokus di desain komunikasi visual sebenarnya. Gitu, di desain, masih di desain, mencetak segala macam. Jadi harus cetak 1000, 2000, terus jadi ngerti lah proses cetak itu harus kita lebihin lagi berapa, 300 atau 500 lembar, karena pasti ada yang miss warna segala macam kan. Terus untung ruginya dapat, pelajaran di sana harus nombokin segala resiko riskan banget kalau udah proses cetak. Dia offset ya semua ya. Offset. Nah, pada saat ngerasain rugi, nyatanya itulah langsung down gitu loh. Terus ingat punya kamera, motret lah gitu. Jadi mungkin awalnya refreshing kali Om ya, karena kan kayak sekarang nih kita berani bilang kalau orang-orang juga pasti udah punya profesi, pasti akhirnya jadi jatuhnya fotografi itu jadi refreshing. Tapi ketika diseriusin jadi duit gitu. Profesional kan. Jadi profesional gitu loh, di duit gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau Om Gun, ini Pak Wayan Gunayasa atau Om Gun, panggil Om Gun, start motret kapan Om? Kalau saya sih motret dari masih kuliah juga.
semua. Cuman belum benar-benar tahu bagaimana motret yang benar. Jadi seneng keliling, seneng motret-motret Oh, apapun sekarang itu. tahu udah. Itu tahun 2012. 2012 saya ngambil kursus tuh. Khusus yang paling serius waktu itu yang ngambilnya di kebetulan Om Aji nih yang jadi guru saya. Jadi ada Om Aji, ada Om Hegu, ada Om Yudo, satu lagi Om Narendra ya namanya ya. Jadi kita ikut kursus, kalau nggak salah 6 orang waktu itu ya. 6 orang, jadi kursus saya yang pertama dan kedua itu buat saya kurang maksimal. Jadi tidak benar-benar mendapatkan apa yang saya mau, lebih banyak teori ya. Terus khusus sama Om Aji ini lebih banyak memang yang penting teori juga ada praktek. Jadi dari situ akhirnya ya lebih serius menggeluti fotografi, seneng dari segala jenis genre foto kita coba ambil gitu kan. Sampai suatu saat akhirnya saya menemukan yang namanya fotografi khusus untuk ke budaya. Ketertarikan saya itu karena satu sisi kebetulan saya suka budaya juga, jadi pengen tahu Bali itu kayak apa sih budayanya. Kenapa ada ini, kenapa ada itu. Terus kenapa budaya di Bali itu begitu banyak dan satu sama lain itu ada keunikannya sendiri. Kayak gitu. Terus tergabung di komunitas apa masih belum connect berdua atau semua pas di guru sama murid? Kita kenalnya di mana Om ya? Nah kita kalau setelah selesai kursus kan kita emang jarang ketemu foto gitu kan, karena masing-masing pada sibuk waktu itu kan. Jadi kalau nggak salah kita sempat hunting bareng. Oh, oke. Jadi ada acara kalau nggak salah yang waktu di Puputan Bali Nurage kalau nggak salah. Oh iya, yang Di banyak situ fotografer. ya itu kalau nggak salah di situ kita ketemu lagi. Kemudian pada saat Pesta Kesenian Bali waktu itu masih pembukaannya di lapangan Puputan Badung. Jadi dari situ ya mulai kita sering motret, sering keliling. Kayak gitu. Hobi sih memang. Iya. Emang ya itu tadi refreshing, hobi sih awalnya karena saya juga gitu. Soalnya kalau misalnya motret kan komersial terus kan persentase itu kan kalau misalnya foto itu kan kemauan klien pasti sudah mutlak atau harus kita turuti gitu ya, ikutin kan. Ada beberapa ini yang kayaknya kok kita pengen buat seperti yang kita mau tapi nggak bisa gitu loh. Nah, larinya akhirnya dari emosi jiwa yang seperti itu, larinya ya ke hal-hal yang kita hunting apa kayak segala macam gitu. Ya kayak pelarian juga sih kayak saya. Pelarian, Iya, pelarian, waktu itu kan juga yang namanya hektik kita kerja gitu kan. Iya. Nyari hobi yang kira-kira bisa kita lakukan tapi bisa melupakan sejenak lah apa permasalahan kita di tempat kerja gitu kan. Dengan fotografi ini sering ketemu teman, jadi obrolan kita Ngobrolnya banyak. tidak ngobrolin tentang pekerjaan, tetapi lebih banyak ngobrolin tentang kamera lah, hunting lah, model lah apa. Jadi itu yang membuat akhirnya saya tuh lebih serius. Kayaknya hobi saya nih di fotografi lebih cocok dibandingkan dengan hobi yang lain. Iya, aku pas belajar hunting sama gue nih, hunting budaya tuh senangnya itu lebih tahu apa momen-momen budaya, jadi lebih tahu wah Bali itu lengkap, ternyata ada inspirasi budaya Rejang nggak cuma satu ternyata. Ya gara-gara budaya itu kita jadi tahu daerah-daerah yang selama ini kita nggak pernah kenal kan. Masuk ke pelosok-pelosok, kemudian ketemu dengan orang-orang yang tadinya artinya apa mereka tidak membuka diri untuk budayanya mereka. Kemudian kita menjelaskan kenapa kita harus ngambil foto. Kita kan sering ditanya dari mana Pak, media mana Pak gitu kan. Padahal ini Wartawan cuma mana? Wah. ya, wartawan mana nih? Sekedar hobi sebenarnya, hobi. Jadi dari sana ya benar-benar membuat pengetahuan budaya saya pribadi itu lebih bertambah. Gitu sih. Ini secara ini ya, antara membedakan hobi dengan pekerjaan, terutama nih Mas Haji ini di komersial foto. Gimana sih caranya pas feelingnya kita nih pas kita benar pekerjaan membedakan pas hobinya kayak gimana? Iya, jadi gini, itu kan pasti ada waktu ya, ada waktu, ada terminnya lah. Awal-awal pasti kita juga pasti pengen kita buat semau gue gitu loh, kasarnya seperti itu. Nah, ternyata di komersial itu nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang kan sekarang kan sampai sekarang aja teman-teman juga kalau misalnya fotonya dibilang
jelek apa segala macam itu kan pasti ada rasa tersinggung ya. Karena kan foto itu kan kita buat pakai rasa kita. Ya namanya orang kreatif ketika dikomplain pasti agak gimana kan gitu. Tapi kalau disanjung dikit udah rasanya udah kayak di Intinya kalau awan-awan. orang hobi dia ada sisi idealismenya. Iya, iya. zaman Apalagi itu seni ya, gitu. seni Tapi itu. justru itulah makanya saya bilang, kita kan seniman nih. Nah, namanya seniman itu justru memang kita harus bisa mampu dan menerima komplain gitu loh. Nah, belajar dari situ, dari pengalaman, akhirnya kita bisa kok secara otomatis kita bisa bedain mana komersial yang harus kita ikutin rule-nya, mana yang hobis yang memang aku bisa ngelakuin apa yang aku mau yang nggak bisa aku lakuin dulu gitu misalnya. Nanti kita akan ketemu kok sendiri. Cuman cara yang termudah adalah ketika ada pekerjaan kita harus harus bisa ngikutin rule-nya dan harus bisa bisa nangkep maunya si klien itu apa, tujuannya apa, itu harus jelas semua. Jadi karena yang dia mau ini untuk apa segala macam itu kita harus tahu gitu loh. Oh ini begini, ini A, ini B, ini C, maunya seperti ini. Jadi hasil akhirnya tuh bagaimana? Makanya si fotografer itu dikatakan dia menjadi decision maker gitu. Karena dari semua keinginan itulah kita berkumpul akhirnya dibuatkan seperti ini. Tugasnya fotografer sekarang bekerja. Wujudin itu bagaimana? Oh berarti cahayanya harus begini, ini harus seperti ini gitu. Tapi yang kulihat di zaman sekarang ya kayak beberapa fotografer mungkin yang udah punya nama juga mungkin tak lihat dia lebih condong memang ke arah seniman tadi. Misalnya dia idealisnya dipakai terus maunya klien ngikutin dia gitu. Itu gimana? Itu aku ngasih gambaran sedikit deh. Artinya gini, kan tadi kayak misalnya dia bilang kan, tadi kan dia bilang memang fotografer senior sekarang yang kita tahu seperti itu gitu kan. Justru karena dia sudah senior lah, orang mencarinya akhirnya Karena memang dia emang seperti itu. Aku Sudah pengen punya nama, realnya gitu kamu kan. tuh bagaimana gitu loh sebenarnya. Akhirnya yang dilihat itu bukan kamera, bukan alatnya dia lagi, tapi yang dilihat udah si orangnya, udah tipikalnya, rasanya gimana. Oh, kalau motret ini cocok sama si A, motret ini cocok sama si B. Akhirnya gitu, jatuh-jatuhnya gitu loh. Sudah punya trademark Nah, masing-masing. ketemulah, itulah makanya dikatakan, ya udahlah siap fotografer, walaupun kerjaannya sama, kita semua motret produk atau wedding barengan gitu, tapi kita punya market yang beda-beda gitu loh. Udah diaturlah rezeki gitu loh maksudnya gitu. Terus kalau Om dari sebagai fotografer budaya, pernah nggak dari pas hobinya itu memang benar-benar menghasilkan entah itu dibeli fotonya, dibayar, terus gimana cara transaksi ketika kan itu foto budaya, foto orang yang banyak ya, Iya. foto-foto orang lain di capture-nya itu gimana caranya untuk hak cipta segala macamnya? Saya sih kalau dulu ketika moto tuh kan sudah ada media sosial ya. Instagram belum begitu, tapi Facebook. Jadi saya biasanya kan setiap selesai moto budaya saya langsung upload gitu kan. Dan lama-lama sudah seperti orang tuh ketika ngomong budaya tuh kayak ngomongin saya gitu loh. Jadi secara nggak langsung saya mempromosikan diri saya, cuman tidak ada tujuan ke sana awalnya. Karena hobi kan, jadi senang aja sih upload sesuatu yang berbeda gitu kan dari teman-teman yang lain gitu. Ya setelah itu ya beberapa kali memang ada beberapa foto dibeli, kemudian beberapa juga dipamerin, seperti itulah. Nah kebetulan semenjak itu jadi ada beberapa teman-teman yang istilahnya berkecimpung di travel fotografi gitu kan, melihat konsistensi saya, jadi saya ditawarin mau nggak bantu saya. Bikin garap itu. Enggak, kadang-kadang mereka bawa klien gitu ke Bali gitu kan. Sebagai guideline Ya sebagai mentor atau sebagai guide itu itu membantu mereka si CEO ini untuk mencari tempat apa aja nih. Jadi semacam ya resources lah. Jadi ditanyain kapan ada ini, kapan ada itu. Kita kan dulu sering sekali mencatat tuh setiap bulan purnama ini budayanya ini di mana dan sebagainya gitu kan. Dari situ ya akhirnya dari hobi yang tidak sengaja bisa menghasilkan sesuatu.
Seperti itu sih. Ini kayak itu tadi, makanya kan si orang akhirnya nyari Om Gun. Karena di Kalau mau motret ini ya udah nanti bareng sama Om Gun aja, nyari informasi juga ini. Jadi kan bukan karena dilihat Om Gun pakai kamera apa gitu loh maksudnya. secara tidak langsung membangun personal brandingnya. Iya, itu dia. iya, itu dia. Jadi kalau saya sendiri ngelihat foto saya juga nggak bagus-bagus amat dibandingkan foto-foto yang lain gitu kan. Bagus. Cuman ya karena itu tadi, karena saya sering menggunakan media sosial sebagai tempat saya untuk mengupload hasil karya saya. Jadi orang lain melihat gitu kan, pertemanan, kemudian dikenalin. Yang awalnya di teman-teman di Bali yang banyak kita sering bantu gitu kan. Nah, tiba-tiba ada teman-teman dari luar Bali. Ini kebetulan tuh pada saat pandemi. Pandemi kan sangat susah sekali waktu itu. Untuk memotret, orang traveling ke sini juga nggak bisa gitu kan. Jadi ada beberapa yang istilahnya kejebak di Bali, tapi fotografer, tapi pingin motret, ya akhirnya kita mencari tempat-tempat yang masih bisa dibuka untuk memotret. Dari situ saya dibayar, kemudian bantuin cariin kendaraan, seperti itu. Jadi kayak agent ya sudah. Ya, bukan agent sih, mungkin apa ya, lebih bisa dibilang ya kayak guide freelance gitulah, kayak guide freelance gitu ya. Tadi saya belum menjawab tuh pertanyaan tadi kan ada tuh, ketika foto budaya diambil, Disclaimer. ya untuk mencari kayak apa modernis gitulah. Ya. Jadi kan saya tuh waktu dulu ketika foto-foto saya yang budaya itu dipakai, saya nanya nih ke teman-teman, ini kayak gini boleh nggak sih? Ini kayak gini boleh nggak sih gitu kan? Jadi teman-teman mengatakan bahwa kalau itu yang namanya event publik, yang dimana itu istilahnya membawa banyak begitu orang ada di dalamnya itu emang nggak perlu. Cuman kalau kita mengambilnya secara single portrait, personal portrait seperti itu ya memang harus. Berarti kalau dia konsepnya crowd nggak perlu. Ya nggak perlu. Jadi Nggak perlu izin lah, nggak perlu. Iya nggak perlu kita. Cuman kan ini masalah etika ya. Iya betul. Jadi saya ketika ada beberapa foto saya dan saya ingat itu kampungnya di mana gitu kan ya biasanya kita donasi lah. Kasih kontribusi yang lain. Ketika ada upacara lagi di situ gitu kan, Ya. kita akhirnya berdonasi tanpa harus menyebut bahwa fotonya dia laku. Kita juga waktu itu harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu kan. Tapi ada kebanggaan bahwa ternyata ada orang nih yang mengapresiasi hasil karya saya gitu. Itu aja sih. Nah, selama mau motret nih, kan udah sekian tahunnya, 25 tahun sama Unggun dari Padang. Itu ada gak titik jenuh? Pas, motret lagi sebagai pekerjaan ya Om. Jadi kayak, habis motret misalkan habis kerja, besok disuruh, kita ada hunting, aduh males mak gitu kan. Gimana? Kalau pertanyaan itu sebenarnya yang kayak dibilang sama Om Gun, ketika kita melakukan sesuatu di luar dan ada feedbacknya dari orang lain atau kita memberikan sesuatu feedbacknya ke orang lain, itu sebagai apa ya, kayak penghibur yang luar biasa lah gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita kerja, kita kangen dengan hal itu gitu loh. Akhirnya kita kembali lagi tanpa disadari. Jadi kegiatan itulah yang buat refreshing jadinya untuk mengembalikan emosi kita pada saat bekerja atau cara kita mengendalikan diri kita gitu loh. Karena gini Jay, kalau di foto itu ya pertama kan tekanan itu kan pasti ada. Sampai sekarang pun kalau misalnya saya ada project nih, oke suruh foto ini, bisa sehari sebelumnya itu udah kepikiran, udah gelisah nih, udah tidur itu udah nggak nyenyak gitu loh. Padahal sudah biasa motret sebenarnya gitu, dan kita udah tahu gitu loh. Oh nanti motret ini perlu lampu kayak begini, gini. Cuman kan karena kita kebiasaan kebiasaan kita mengatur diri kita sendiri juga. Nanti bangun jam segini, misalnya harus berangkat dari lokasi jam segini, nanti keperluan ini jangan sampai kelupaan segala macam. Mungkin itu bisa jadi beban. Nah, itu yang jadi kepikiran, akhirnya kita juga nggak bisa tidur selain ide-ide yang lain kan gitu. Pikir Mas Taji ini udah easy going aja, besok motret santai deh. Bikin list juga kan ada list. Itu cuma muka aku aja yang easy going, jangan tertipu dengan di luar. Pasti di sini tuh beda aja gitu loh. Karena motret sama dia, baterai flash kejemplung, biasa aja gitu. Santai Mas Taji lah. Tapi memang beban. Jadi kayak saya juga sering ada teman-teman minta tolong
fotoin gitu kan. Dan saya nggak percaya diri kalau saya disuruh untuk memotoin khusus secara personal gitu ya. Jadi seringan saya ngajak teman-teman ya kayak Om Aji, aku ditawarin sama temen nih. Lebih pede ngajak. Ya, karena terus terang aja kan ini hobi dan saya terus terang aja kalau tentang fotografi secara komersial dan serius itu belum. Masih banyak harus saya pelajari gitu. Tapi ya gitu, ketika orang-orang ngelihat hasil foto, sekarang kan ada Instagram udah mulai udah mulai banyak orang ngelihat tweet sekarang, terus TikTok dan sebagainya. Jadi orang ngelihatnya di situ hasil-hasil karya kita juga gitu loh. Otomatis yang lihat ini kayaknya gaya-gaya saya lah kayak gitu kan. Cuma ketika dia nawarin saya untuk itu, saya nggak pede. Mendingan saya ngajak senior gitu lah. Ini Om Haji yang sering saya. Banyak ke Mas Haji. Iya, kan pasti saya tawarin Om Haji. Kan gini. Mereka jadi asisten aja gitu. Untuk berhasil di fotografi itu tidak harus kok kita jadi fotografer komersial. Gitu loh. Bahkan fotografer hobis pun juga kita bisa kita bisa hidup di situ gitu loh. Nah, semua punya jalannya sendiri kan. Dan benar kata Om Gun bilang foto saya nggak bagus-bagus amat karena memang di foto itu tidak perlu foto yang bagus sebenarnya. Yang penting gimana caranya foto itu akhirnya bisa menginfluence orang yang ngelihat kan. Oh, kok bisa ya dapat begini? Oh, itu cerita yang aku belum dapetin gitu loh. Akhirnya kan penasaran, pengen balik lagi, pengen ngambil yang seperti dia ambil nih gitu loh. Seperti Om Gun ambil kayak begini gitu loh. Aku pengen buat yang kayak begini gitu loh. Betul. Jadi akhirnya dengan sendirinya itu akan muncul gitu. Ya, jadi nggak perlu foto itu harus bagus yang wah gimana gitu. Malah sesuatu kalau udah bagus yang oke banget gitu kan, kita patut curiga sebenarnya gitu loh. Kalau kita ngeliat sesuatu yang sempurna itu kita harus curiga. Malah ada tantangan lagi. Iya gitu. Ya kan saya juga sering melihat foto teman-teman pakai referensi, entah buku teman di Bali lah, referensi di benar medsosnya mereka gitu kan. Atau ngelihat buku-buku, ternyata ngambilnya kayak begini, lebih ini ya kita tetap belajar untuk seperti rasa kepuasan kita sendiri juga nggak puas-puas banget sih, cuman ya gitu tadi karena hobi bisa ketemu teman-teman gitu kan, bisa ngobrol, bisa jalan-jalan, banyak yang ada di situ yang bisa kita dapatkan sebenarnya. Itu yang membuat saya sendiri ya kayak tadi ditanyakan jenuh nggak, pernah ngalami jenuh. Pasti. Kadang-kadang stuck ketika udah sampai tempat, udah pernah misalnya ke situ, foto apa lagi ya? Jadi mendingan kita ngobrol sama teman, ngobrol nanti sampai ngeliat-ngeliat ada sesuatu yang aneh-aneh, ya udah kita moto yang seperti itu, tidak lagi mainstream misalnya kayak Rejang gitu kan, sudah pernah, kemudian kita rasa udah kayaknya jenuh, nggak pingin motret gitu kan, ya nyari yang lain, apa istilahnya street gitu ya. Nah, kalau aku gini Jay, salah satu untuk kita mengendalikan emosi kita, jadi tingkat kejenuhan itu kan, tingkat jenuh itu kan beda-beda ya. Ada jenuh yang memang karena dia motret, ada jenuh dia karena situasi keluarga, ada jenuh karena dirinya dia sendiri atau bagaimana kan. Kadang kita bangun tidur pun udah mulai suntuk, pengen berangkat motret gitu kan. Nah, salah satu caranya sebenarnya gampang. Salah satu caranya adalah kayak tadi misalnya Om Gun bilang, saya mau nyetrit nih di satu tempat gitu, dan sebenarnya sudah sering ke sana gitu loh. Tapi gimana caranya untuk bisa dapat sesuatu yang berbeda dan kita merasa terhibur dengan visual yang kita dapetin. Gunakan satu lensa, gitu loh. Gunakan satu lensa. Mungkin lensa yang jarang kita pakai atau lensa yang sebenarnya tidak dipakai untuk kegiatan itu. Justru kita pakai itu dan kita tidak berganti-ganti lensa. Kita terus pakai itu aja, gitu loh. Dan kita keliling udah jalan. Sudah pasti kita akan mendapatkan, ketika kita get lost, kita akan dapatin sesuatu yang beda, rasanya juga akan beda gitu loh. Betul. Tipsnya seperti itu biar nggak jenuh. Biar nggak jenuh. Ya, nggak hanya jenuh aja ya. Kadang-kadang kayak kita ya, kayak saya nih, kalau mau motret gitu kan kita kadang di rumah bingung nih, lensa apa nih yang saya bawa. Hanya semua lensa dibawa. Ya nggak jadi motret. Ya kalau punya banyak lensa. Punya 3 lensa lah ya. Lensa kayak yang 15-35, 24-70, kan sih semua ke bawah. Karena kita nggak benar-benar nggak prepare. Nah ini juga menarik nih.
kan stigmanya kalau orang fotografer penghobi dia koleksi pasti banyak gitu. Ya, Stigmanya lebih gitu. bahaya, lebih Stigma. bahaya. Kalau yang apa? Hitung-hitungan Komersial, komersial. sayang nih satu aja deh. Yang profesinya di foto hitung-hitungan, ya. Itu gimana nanggapinnya? Bener sih. Ya, kayak saya bilang tadi, kan ketika orang yang berprofesi di komersial di fotografi kan sudah mindsetnya berbeda. Ya, ada return Sudah ada dalam pikirannya saya memotret apa, kemudian apa yang harus saya butuhkan, sudah tahu nih lensanya adalah lensa ini gitu kan. Nah kalau saya sebagai penghobi kan kadang-kadang ini bercampur aduk nih. Nah tiba-tiba crowd banyak, nggak cocok nih saya bawa lensa yang 15-35 ya dari jauh 70-200 gitu kan. Kita gambling, kita nggak tahu nih suasana itu seperti apa gitu Jadi kan. semua dibawa. Ya makanya Om Haji benar juga. Jadi sekarang ini saya udah mulai. Oke, satu lensanya coba tantangan nih gitu loh. Apapun yang dihasilkan oleh lensa itu ya sudah. Nanti dari situ kita ngelihat kekurangannya. Oh ternyata kalau saya bawa lensa seperti ini, saya nggak bisa bergerak leluasa nih. Jadi 2 lensa mungkin gitu kan. Atau ketika kita ya inilah saya bilang ketika ketemu teman-teman di lapangan gitu kan, berbicara, berdiskusi. Jadi ketika ada event kayak kemarin tuh event Imlek. Ini Imlek apa aja nih yang akan ada di sana gitu kan. Apa yang perlu saya bawa, apakah tele atau ke apa gitu kan. Ini saya memutuskan saya bawa yang wide saja gitu kan. Oke, 15-35 itu kan. Nah, lihat teman-teman pada di situ kan motret dan sebagainya. Ya saya mencoba-coba membuat sesuatu yang berbeda lah. Zoom in, zoom out, bermain-main seperti itu. Artinya orang bilang itu ngerusak lensa gitu kan. Tapi buat saya sesuatu yang Baru unik. Unik aja sih. Ngelihat ketika melihat hasil, oh blur sih memang, tapi masih kelihatan nih tangan orang. Oh masih kelihatan nih leongnya kayak gitu. Ya menurut saya sih kayak gitu. Misalnya memang ketika menemukan keterbatasan malah kita lebih kreatif jatuhnya. Iya. Ketika aku pernah kalau ngerasain disuruh pakai lensa zoom atau lensa fix, senang pakai lensa fix Om. Lebih kreatif kita mau ambil angle-nya maju mundur tuh lebih leluasa ketimbang zoom in zoom out terpatok. Iya. Kadang kita jadi malas, udah zoom in out. Jadi nggak kreatif gambarnya. Betul. Biasanya seperti itu kalau saya. Nah kadang-kadang kayak di event ya, kayak pengalaman saya bawa 3 lensa gitu ya. Ketika mengganti lensa ini kan butuh waktu. Iya. Sekian detik atau sekian menit lah. Itu momen sudah hilang. Nah betul. Nah ketika itu kadang kita menyesal. Ya kan? Nah, itu yang sering terjadi. Nah, pernah kepikiran harus bawa 2 kamera nih. Sempat juga bawa 2 kamera, ternyata berat di lapangan ternyata sama. Ini apa ini sih yang harus saya pakai, ini apa ini lah. Ya itu kan. Nah akhirnya yang terjadi apa? Lupa settingan. Karena kan itu momen. Kalau satu kan masih kita bisa fokus. Iya. Gitu kan. Kalau saya nih, makanya semenjak itu saya bilang enggak, satu aja dah sudah. Enggak usah banyak-banyak bawa gear gitu kan. Dan saya memang bukan orang yang bisa memakai flash dan sebagainya. Jadi saya nggak pernah pakai flash karena saya nggak ngerti gitu kan. Ya udah apa adanya aja. Pakai available light atau sama yang gelap-gelap gitu aja sih. Apalagi Om Haji sering cerita tuh, bikin yang sesuatu nggak apa-apa noise, nggak apa-apa ngeblur gitu kan. Iya. Nah akhirnya saya belajar, oh ternyata asik juga nih, dihitam putihin jadinya lebih bagus gitu kan. Iya. Noise-nya kadang-kadang kan kurang ajar juga tuh, noise emang Iya karena kan hancur gitu kan. orang tuh kan mikir, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu kan. Tapi kalau kamu belum ngerasain itu, kenapa berani bilang nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu loh. Kan kita harus ngerasain apa yang menurut kita anggap itu salah gitu loh. Ya lakuin aja dulu gitu kan. Dengan kayak gitu, dengan kita ngelakuin, akhirnya kita tahu, oh ini emang benar-benar nggak boleh, atau ini benar-benar bukan di rasaku nggak dapet gitu kan. Iya. Gitu. Makanya saya kadang-kadang stresnya kan ketika mulai ikut lomba. Oh, pressure-nya dari Pressure banget. Ya jadi kita sendiri belajar menjadi kurator, memilih foto kita sendiri itu luar biasa. Mencari yang buat kita, mata kita mengatakan, oh ini cocok nih gitu kan. belum tentu cocok buat juri. Iya, jadi kita kan gambling seperti itu. Tapi buat saya sih bagus juga kita ikut lomba-lomba foto untuk menguji diri kita nih. Sejauh mana nih hasil foto kita. Ya, sebatas accepted saja udah oke. Berarti ada orang nih mengapresiasi bahwa foto kita bisa diterima seperti ini gitu kan.
Jadi ya kadang-kadang ya dengan editan-editan yang sederhana seperti itu. Jadi saya nggak mengedit apa yang terlalu wah gitu. Saya pikir saya ingin jadi diri saya sendiri. Hasil saya itu seperti ini. Orang ngelihat seperti apa, orang apresiasi, terima kasih. Kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Kalau Mas Haji sendiri pernah nggak dapet klien itu malah nyerahin ke Mas Haji? Terserah Mas Haji deh. Aku suka karakter fotonya Mas Haji kayak gimana, apa malah beban gitu, nggak dikasih guideline mau set apa. Pernah. Secara foto kerjaan ya, komersial ya. Iya pernah. Cuman justru biasanya malah kalau misalnya kita foto interior itu malah kita dilepas memang. Gitu loh. Jadi udah berapa kamar nih? Kamarnya mana? Kamarnya ini. Udah kita datang ke sana, kita mau buat apa segala macam gitu. Kita lihat apa yang ada, jadi dia nggak harus direct. Oh ini cahayanya harus begini ya, ini harus begini. Paling cuman saya pengen fotonya di pagi hari kelihatan cahaya masuk misalnya gitu, atau sama foto pas saat senja atau malam hari. Jadi lampu-lampunya kemarin dapat semua. Jadi kan biasnya di situ gitu. Jadi perhitungan itu aja sih. Sisanya itu memang harus kita lakuin sendiri semua. Gimana caranya kita bisa munculin detail-detail yang ada di ruangan itu sehingga jadi satu totalitas gambar yang menarik gitu loh. Dengan ya dipadukan dengan teknik-teknik itu tadi. Akhirnya kita tahu, oh kurang lampu di sini, oh harus pakai ini, oh harus. Berarti secara basic untuk komersial kita harus basic sendiri udah ngerti harusnya kepake untuk komersial foto seperti apa. Iya, makanya kalau misal kita mau walaupun sebagai hobi, kita tetap harus belajar tentang basic fotografi. Tetap gitu. Menarik. Betul. Sudah kayaknya udah lama kita ngobrol nih Mas. Ya kapan kita motret? Ya, iya bener, kapan kita ngobrol doang. Ngumpul dia aja ngobrol aja. Nah, kita bahas lebih ke teknik ya. Jadi bawa contoh portofolio sama how to capture-nya kayak gimana. Apa tuh? Kapan gitu? Kapan? Oh kapan? Contoh-contohnya maksudnya. Next bahasannya. Iya. Jadi biar teman-teman boleh. settingan kamera yang Mas Haji bilang seperti apa sih, ngomongin misalkan gelap terang, kan foto tuh nggak cuman segitiga exposure yang kita bahas kan, yang penting kan tadi Mas Haji bilang apa lighting kan Mas. Iya. Boleh tuh nanti kapan kita bahas itu tuh nanti di berikutnya kita bisa bahas kayak begitu apa, karena kan aku sendiri kan juga sering ada workshop gitu kan, jadi untuk ngasih mulai dari smartphone gitu kan, terus sampai itu. Jadi kan terus yang dihadapin audiensnya atau pesertanya itu ibu-ibu yang nggak ngerti, udah berumur yang nggak ngerti handphone, tapi handphonenya canggih-canggih semua gitu kan. Udah itu pernah sama Mas Haji itu saya di asisten workshop, apa pesertanya bawa Lumix Mas. Kaget aku, ibu-ibu bawa Lumix. Makanya mending Lumix kode Leica gimana aja. Sama Leica ya. Iya kan dulu pegang aja nggak pernah gitu loh. Syukur-syukur sekarang udah pernah walaupun bukan punya gitu pegang. Yang penting udah ngerasain kan itu jadi. Leica berapa kali dulu nggak juga. Iya maksudnya kan kaget-kaget gitu. Oh kita aja mau pakai ini, kita baru dengar ini kamera baru keluar, ternyata si tamu udah bawa itu. Tolong fotoin dong, dia ngasih gitu kan. Hah, ini kamera yang aku lihat kemarin di promo gitu. Di iklannya begini, udah ada di sini gitu kan. Gemeter juga kalau kita nggak sering nyoba gitu. Makanya penting mengenal tools nggak cuma dari kamera tapi dari handphone juga bisa harusnya. Gambar yang nanti kapan kita iya benar sih kayak begitu ya. Artinya aku sih tidak terlalu suka dengan hal yang teknis. Kalau misalnya kita ngomong dengan bahasa-bahasa fotografi yang gimana gitu ya, nggak semua bisa ngerti. Kita pun juga jujur, aku aja juga kadang keliru gitu loh. Naikin stopnya berapa gitu, itu aja orang-orang udah pada bingung. Gimana cara naikin? Terus rubah kebukaan besarin F-nya gitu kan. Bingung. Kadang-kadang kan kita keliru ya kayak gitu kan, rumus-rumus seperti itu. Udah pokoknya udah pakai F sekian, pakai F gini gitu aja. Terus pakai speed sekian gitu udah. Ya benar, karena Om Haji paling aja. sering mencoba kamera-kamera merek lain gitu ya. Kalau saya kan satu brand. Jadi ketika diberikan misalnya brand lain gitu kan panik juga. Karena tempat settingannya, tempat ISO-nya di mana, rubah ISO di mana kan masih bingung. Jadi ya itu sebuah pengalaman juga. Jadi ketika
kita dikasih kesempatan untuk mencoba beberapa jenis brand kamera gitu kan. Ya nggak tahu kalau Om Haji misalnya tiba-tiba udah biasa pakai A, tiba-tiba bawa B, kepanikannya seperti apa gitu ya. Kalau saya sih kalau seperti itu saya sering nolak karena saya memang nggak tahu. Iya, lebih takut. Saya lebih pede, lebih nyaman ketika dia bertanya dengan kamera sudah yang biasa. sama, yang sudah sama kita pakai gitu loh. Iya. Yang jengkel kan orang yang merhatiin kita aja. Jadi ya, begitu dia pakai ini, aku juga ikut pakai beli ini. Ternyata baru 3 bulan dia udah ganti. Kok kamu ganti kamera lagi? Terus aku gimana kan gitu. Berarti kan berhasil jadi Sebel. influencer. Iya, ya betul, Influencer kamera baru. betul. Ya harus paham sih. Sebenarnya sih harus benar-benar paham. Iya, menurutku sih ya kalau mau memang jadi apa nge-influence sebagai pemegang kamera gitu, emang kayak Mas Haji memang sudah tahu karakter brand itu sendiri gitu. Jadi, oh kayak ini gimana Mas pakai ini? Oh udah tahu dia jelasin bla 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 bla. Oke, dapat trustednya di mana? Betul. Soalnya ada suatu saat kita motret nggak boleh pakai kamera kita, itu masalahnya ya. Iya. Iya. Iya Di kan? komersial gitu ya. Jadi tidak lepas kemungkinan hal itu akan terjadi gitu loh. Dan kita nggak boleh, harus pakai, aku cinta sama kamera ini, brand ini gitu, nggak bisa. Beda tipe berubah kan. Jadi kalau menjadi fotografer komersial memang tantangannya banyak hal yang harus dipelajari sebenarnya itu kan. Jadi beban kalau dibandingkan dengan yang penghobi itu kan, bebannya itu memang lebih berat. Motret itu gampang, yang susah tuh jualan. Udah selesai. Iya.